Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Silvani Cahaya Putri, biasa dipanggil Fani. NIM 08011382025089 dari program studi matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas pada hari ini? Langsung saja kita lanjut. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai pemrograman C++. Sepertinya teman-teman juga tidak asing lagi mengenai pemrograman C++ itu sendiri. Nah, pemrograman C++ adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak diminati dan dipelajari oleh banyak orang. Yang pertama, karena jika kita menggunakan bahasa C++ ini, kita dapat mempelajari dasar-dasar dari bahasa pemrograman. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa sekarang kita hidup di era modern, di mana hidup pada era yang penuh dengan teknologi. Alangkah baiknya jika kita mempelajari bagaimana sih dasar-dasar dari teknologi itu tercipta. Nah, hal ini sangat membantu teman-teman semua dalam menentukan bagaimana sih ke depannya menentukan pekerjaan dan lain sebagainya. Untuk menggunakan atau menjangkau pemrograman C++ ini, ada dua aplikasi atau software yang dapat kita gunakan. Sejauh ini yang saya ketahui, yang pertama kita dapat menggunakan CodeBlock dan juga kita dapat menggunakan Deep C++. Nah, untuk keduanya itu sama-sama bagus. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan suatu software yang lebih kompleks, saya sarankan untuk menggunakan CodeBlocks. Langsung saja yuk kita masuk kepada program yang akan kita bahas pada hari ini. Jangan lupa ya untuk klik tombol like, komen, dan juga share, dan terus ikutin videonya. Baiklah, kita akan masuk kepada program yang pertama, yaitu program mengecek bilangan genap dan ganjil dari sekelompok bilangan. Misalnya, 1111 yang akan menghasilkan output yaitu ganjil. Seperti yang sudah teman-teman lihat di sini, bahwa saya sudah membuat atau menuliskan program yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan step by step dari program ini, dari jalannya program ini. Baiklah, di sini saya akan menggunakan file header yaitu iostream. Tujuannya adalah agar kita dapat menggunakan operasi cout dan juga cin. Selanjutnya, buat atau tuliskan struktur umum dari pemrograman C++ yaitu using namespace dan juga integer main. Integer main di sini berarti bahwa kita masuk kepada program utama. Pada program utama, jangan lupa untuk mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Di sini, kita akan menggunakan array, pernyataan for, dan juga pernyataan if. Mengapa kita menggunakan array pada program kali ini? Yang pertama, tujuannya adalah agar program yang kita buat tidak memakan banyak memori. Yang kedua, menghemat waktu dan juga mempersingkat program yang akan kita buat. Nah, variabel yang akan kita gunakan yaitu X dengan elemen 10, N, I, J dengan elemen 10 dan juga K yang bertipe data yaitu integer. Selanjutnya, kita masukkan nilai N yaitu banyaknya bilangan yang akan kita proses. Di sini misalkan kita akan memasukkan nilai N yaitu 5. Jadi ingat ya, N yang akan kita masukkan adalah 5 agar kita dapat melakukan proses pada program-program selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk kepada pernyataan atau statement for yang pertama, yaitu untuk mengecek nilai dari X elemen I. Pada statement for yang pertama ini, kita akan menggunakan inisialisasi yaitu I sama dengan 1, dengan I kecil sama dengan N dan juga I++. Karena tadi sudah kita inisialisasikan bahwa I sama dengan 1, maka kita masuk pada kondisi I kecil sama dengan 5.
Di sini dapat teman-teman lihat bahwa sudah saya tuliskan penjelasan dari program atau pernyataan for. Kita lakukan kondisi, yaitu apakah I kecil sama dengan 5? Karena kondisi terpenuhi, maka kita cetak bilangan ke-1 pada layar. Lakukan perulangan I++ yang membuat I yang kita miliki menjadi 2 karena bertambah 1. Selanjutnya kita lakukan lagi kondisi apakah 2 kecil sama dengan 5. Karena kondisi juga terpenuhi, maka cetak kembali bilangan ke. Namun bukan lagi bilangan pertama atau ke-1, melainkan menjadi bilangan kedua. Karena di situ kita mencetak X elemen I. Nah, sesuai dengan I yang kita masukkan. Lalu kita masuk kepada pernyataan I++. Lakukan proses yang sama sampai dengan kondisi tidak terpenuhi. Kondisi yang tidak terpenuhi yaitu apabila I sama dengan 6. Karena 6 tidak lebih kecil sama dengan 5. Maka untuk program for atau statement for yang pertama ini berakhir. Selanjutnya kita masuk pada statement yang kedua, yaitu statement untuk mencetak bilangan genap. Di sini kita akan mencetak genap apabila nilai dari N nilai yang kita masukkan nantinya itu memenuhi syarat dari pernyataan for ini. Langsung saja, pada pernyataan for, kita inisialisasikan bahwa I sama dengan 1. Selanjutnya, apakah I kecil sama dengan 5? Karena terpenuhi, maka kita masuk kepada pernyataan if, yaitu jika nilai dari X1, X elemen 1 dibagi 2 memiliki sisa bagi sama dengan 0, maka cetak X1 di samping bilangan ke-1 yang sudah kita lakukan pada statement sebelumnya. Selanjutnya kita masuk pada perulangan I++. Nah, lakukan hal yang sama juga sampai dengan kondisi tidak terpenuhi lagi, yaitu apabila I sama dengan 6, karena 6 tidak lebih kecil sama dengan 5, maka untuk statement for yang kedua ini berakhir. Kita lanjut kepada statement yang for yang ketiga, yaitu untuk mengecek bilangan ganjil. Untuk jalannya hampir sama seperti statement kedua, yaitu pada pengecekan bilangan genap. Yang membedakannya adalah hanya terletak pada pernyataan if-nya. Pada bilangan ganjil ini, jika nilai dari X elemen satunya dibagi 2 tidak sama dengan 0, maka barulah kita mencetak XI-nya. Lakukan juga hal yang sama sampai dengan kondisi tidak terpenuhi. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka kita akhiri program atau statement for yang ketiga dan kita akhiri program. Itulah penjelasan singkat dari program kali ini. Selanjutnya kita akan mencoba running dari program ini. Apakah program yang kita buat benar? Langsung saja, nilai N yaitu 5. Kita masukkan di sini misalnya bilangan pertama yaitu 1, bilangan kedua 1, bilangan ketiga 1, keempat 1, kelima 1. Maka output yang akan dihasilkan atau hasilnya adalah bernilai ganjil. Bilangan 1111 bernilai ganjil. Kita akan mencoba contoh yang lain, yaitu kita masukkan misalnya 8. Kita masukkan bilangan sembarang. Nah, output yang keluar yaitu genap 248, ganjil yaitu 13579. Pada program ini kita mengecek per angka ya, bukan langsung semuanya, karena ini merupakan kumpulan bilangan. Baiklah, itu saja penjelasan singkat dari program yang pertama. Selanjutnya, kita akan masuk kepada program yang kedua. See you! Baiklah, kita masuk pada program yang kedua, yaitu program untuk mencari nilai KPK dan FEB dari dua bilangan.
Seperti yang sudah teman-teman lihat di sini, saya sudah menuliskan programnya lagi. Jadi saya akan membacakan step by step dari jalannya program ini. Nah, pada program ini kita akan hanya menggunakan file header IOStream saja. Selanjutnya, pada program utama, kita akan mendeklarasikan variabel A, B, I, KPK, Z, dan FPB dengan tipe data yaitu integer. Selanjutnya, jangan lupa untuk menginisialisasikan bahwa nilai dari KPK sama dengan 0. Hal ini bertujuan agar ketika kita mencari nilai KPK pada proses selanjutnya, hasilnya itu dapat benar. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai A dan nilai B. Misalnya di sini nilai A yang akan kita masukkan adalah 8 dan nilai B adalah 6. Barulah kita masuk kepada statement yang pertama, yaitu pernyataan for, di mana I sama dengan 1 dan I kecil sama dengan B dan I++. Pada notepad ini sudah saya jelaskan secara rinci bagaimana jalan dari program ini. Langsung saja saya akan jelaskan. Pada penginisialisasian I sama dengan 1, di mana kondisi I kecil sama dengan 6. Karena kondisi terpenuhi, maka kita akan masuk kepada proses yaitu KPK sama dengan KPK ditambah dengan A. Nah, nilai dari KPK tadi adalah 0. Jadi, langsung saja kita buat 0 ditambah dengan nilai B adalah 8. Jadi 0 ditambah 8 adalah 8. Lalu kita masuk kepada pernyataan if, yaitu apakah nilai dari KPK sebelumnya jika dibagi dengan nilai B hasilnya atau sisa baginya sama dengan 0, karena 8 dibagi dengan 6 tidak memiliki sisa bagi sama dengan 0, maka kita langsung saja masuk kepada perulangan I++. Pada I sama dengan 2 kecil sama dengan 6, karena kondisi juga terpenuhi, maka kita masukkan lagi nilai KPK-nya. Nilai KPK yang kita masukkan ini adalah nilai KPK terakhir. Jadi seperti kita masukkan ke dalam wadah yang baru. Nah, seperti itu. Nah, nilai KPK yang baru tadi adalah 8. Kita tambahkan dengan nilai B, nilai dari A, yaitu 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Lalu kita masuk kepada pernyataan if, yaitu nilai dari KPK yaitu 16 dibagi dengan 6. Apakah memiliki sisa bagi sama dengan 0? Karena juga tidak terpenuhi, maka kita kembali masuk kepada perulangan I++. Pada I sama dengan 3, yaitu kondisi apakah 3 kecil sama dengan 0. Karena kondisi juga terpenuhi, maka kita lakukan proses yaitu KPK sama dengan 16 ditambah dengan 8. Jangan lupa untuk mengingat kembali bahwa nilai KPK yang kita masukkan adalah nilai KPK terakhir. Nilai KPK terakhir yaitu adalah 16. 16 ditambah dengan 8 yaitu 24. Lalu kita masuk kepada pernyataan if, apakah 24 dibagi dengan 6 memiliki sisa bagi sama dengan 0? Nah, karena pernyataan tersebut benar, maka kita cetak KPK dari program ini. Jadi didapat nilai KPK adalah 24. Lalu kita masuk kepada statement yang kedua, yaitu statement untuk mencari nilai FPB. Di sini kita masuk kepada pernyataan if terlebih dahulu, yaitu apakah jika 8 lebih besar daripada 6, maka nilai Z itu sama dengan B atau Z sama dengan 8. Namun jika tidak, nilai Z sama dengan A atau Z sama dengan 6. Nah, karena nilai 8 lebih besar dari 6, maka kita akan menggunakan Z sama dengan B. Lalu barulah kita masuk kepada pernyataan for, yaitu I sama dengan 1 dengan I kecil sama dengan Z dan I++. Kita lakukan penginisialisasian yang pertama, yaitu I sama dengan 1.
I kecil sama dengan 6 karena terpenuhi atau kondisinya benar, maka kita lanjut kepada pernyataan if, yaitu jika 8 dibagi dengan 1 tidak sama memiliki sisa bagi sama dengan 0 dan 6 dibagi 1 memiliki sisa bagi sama dengan 0. Karena pernyataan tersebut tidak terpenuhi, maka kita langsung saja masuk kepada pernyataan I++. Pada I sama dengan 2, yaitu 2 kecil sama dengan 6, karena kondisi juga terpenuhi, maka kita masuk kepada pernyataan if, yaitu jika 8 dibagi 2 memiliki sisa bagi sama dengan 0, dan 6 dibagi 2 memiliki sisa bagi sama dengan 0. Karena kondisi tersebut terpenuhi, maka kita cetak FVB sama dengan I, yang membuat nilai FVB dari program ini adalah 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai KPK dan FVB dari 8 dan 6 adalah 24 dan 2. Langsung saja kita cek program yang telah kita buat, apakah nilai benar. Kita masukkan 6, 8. Nah, jadi dapat teman-teman lihat bahwa program yang kita buat benar. Sekian penjelasan dari program yang kedua. Sampai jumpa di program yang ketiga. Bye-bye. Baiklah, kita masuk pada program yang ketiga, yaitu program dari sekumpulan input, misalnya bilangan 1-10, yang akan menampilkan hasil hanya bila bilangan itu munculnya lebih dari 3 kali. Jika bilangan yang kita masukkan nantinya tidak muncul lebih dari 3, maka output yang akan kita keluarkan adalah tidak ada. Langsung saja, bisa teman-teman lihat di sini bahwa saya sudah menuliskan program dari program ini. Nah, jadi pada program ini kita akan menggunakan file header, yaitu IOStream. Tujuannya sama seperti pada program sebelumnya, yaitu agar kita dapat menampilkan atau melakukan operasi cout dan juga cin. Selanjutnya, kita akan menggunakan array, pernyataan for, dan juga pernyataan if agar program yang kita buat ini lebih sederhana. Langsung saja pada program utamanya, kita akan mendeklarasikan variabel, yaitu data dengan elemen 20, jumlah, n, dan tmp. Sebenarnya untuk elemen dari data ini dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, asalkan nantinya tidak kurang dari penggunaan kita. Lebih baik kita lebih daripada kita kurang. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai n, yaitu banyaknya data yang akan kita masukkan. Misalnya nanti kita akan memasukkan nilai n itu adalah sebanyak 5, maka untuk kita memasukkan bilangan itu ada 5 ruang. Barulah setelah itu kita masuk pada pernyataan for atau statement yang pertama, yaitu jika I sama dengan 0 dan I kecil dari n dan I++. Nah, di sini sudah saya tuliskan juga mengenai jalannya program ini. Langsung saja saya jelaskan. Pada penginisialisasian yang pertama, yaitu I bernilai sama dengan 0. 0 kecil sama dengan 5 adalah kondisi yang benar, maka kita cetak data ke 1. Mengapa data ke 1? Karena pada program kita buat adalah data ke dengan cin I ditambah 1. Nilai I tadi adalah 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi muncullah data ke 1. Nah, barulah nanti kita pada layar memasukkan bilangan pertama pada ruang ini. Selanjutnya, karena sudah terpenuhi, kita masuk pada perulangan I++. Nilai I yang kita punya sekarang adalah I sama dengan 1. Apakah 1 kecil dari 5? Karena kondisi juga terpenuhi, maka kita cetak data kedua. Lakukan semua perulangan sampai dengan kondisi tidak terpenuhi lagi, yaitu jika nilai I sama dengan 5, karena I tidak lebih kecil dari 5, maka untuk statement yang pertama ini selesai. Kita masuk pada statement yang kedua, yaitu proses mengurutkan data.
sebenarnya untuk proses mengurutkan data ini adalah opsional atau tidak wajib. Jika teman-teman masih bisa menjalankan program ini tanpa menggunakan statement yang kedua ini. Namun, agar nantinya program yang kita hasilkan itu dapat terurut, maka saya akan menjelaskan singkatnya. Nah, pada proses pengurutan data ini, kita akan menggunakan pernyataan nested for dan juga pernyataan if. Pada for yang pertama, kita inisialisasikan bahwa nilai H sama dengan 0 dengan H kecil dari N dan juga H++. Untuk H sama dengan 0, apakah kondisi 0 kecil dari 5? Karena kondisi terpenuhi, maka kita masuk kepada pernyataan for yang kedua, yaitu penginisialisasian I sama dengan H ditambah 1 dengan I kecil dari N dan juga I++. Untuk nilai I adalah H ditambah dengan 1. Karena H yang kita punya adalah 0, jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi kondisi I kurang dari 5 adalah benar. Barulah kita masuk kepada pernyataan if. Pada pernyataan if, yaitu pada program kita buat adalah data elemen H lebih besar daripada data elemen I. Nah, jadi nilai H tadi adalah 0, sedangkan nilai I tadi adalah 1. Maka kita periksa nantinya apakah bilangan yang kita masukkan nanti lebih besar atau lebih kecil. Karena di sini sudah saya buat penginisialisasian bahwa data 0 ini adalah 1, data 1 2, data 2 data 3 3 dan data keempat adalah 5. Maka dapat teman-teman lihat di sini bahwa untuk kondisi if-nya tidak terpenuhi. Barulah kita masuk lagi kepada I++. Nah, pada I++ ini nilai yang kita punya menjadi 2. Lakukan kondisi yang sama, yaitu kondisi apakah nilai I kecil dari 5. Jika kondisi terpenuhi, maka lakukan pernyataan if. Lakukan sampai nilai atau kondisi tidak terpenuhi lagi. Barulah kita lakukan perulangan pada pernyataan for yang pertama, yaitu H++. Nilai H yang kita miliki sekarang menjadi 1. Kita lakukan kondisi lagi, apakah 1 kecil dari 5? Karena kondisi juga terpenuhi, maka kita lakukan kembali pernyataan for yang pertama, yaitu for I dengan H ditambah 1. Nilai H yang kita punya adalah 1, ditambah 1 menjadi 2. Dengan apakah 2 kecil dari 5? Karena terpenuhi, maka lakukan pernyataan if. Karena ternyata pada pernyataan if tidak terpenuhi, maka kita selesaikan pernyataan if tersebut. Lakukan juga kita perulangan I++. Ternyata pada perulangan ini semuanya tidak terpenuhi. Maka kita selesaikan semua pernyataan if dan lanjut kepada pernyataan H++ H sama dengan 2. Nah, untuk prosesnya adalah seperti berikut. Langsung saja, karena ini bersifat opsional, jadi tidak wajib, kita masuk kepada program yang selanjutnya, yaitu program untuk menghitung periode kemunculan dari bilangan yang kita masukkan. Pada program kali ini, kita akan menggunakan atau mencetak banyak kemunculan data lebih dari 3. Ini merupakan statement yang ketiga. Kita akan menggunakan pernyataan for, yaitu H sama dengan 0 dengan H kecil dari N dan H++. Di sini kita masukkan pada penginisialisasi yang pertama, yaitu H sama dengan 0. Apakah 0 kecil dari 5? Karena terpenuhi, maka kita inisialisasikan jumlah sama dengan 0. Barulah kita masuk lagi pada pernyataan for. Nilai I sama dengan 0 dengan I kecil daripada N. Nah, apakah 0 kecil dari 5? Karena kondisi terpenuhi, maka kita lakukan kembali pernyataan if, yaitu jika data H sama dengan data I, yang artinya adalah data yang H yang kita miliki adalah 0 dan data I adalah 0, maka sesuai yang sudah kita masukkan pada atas ini tadi, apakah 1 nilainya sama dengan 1? Karena benar, lakukan
jum plus yang mengakibatkan nilai jumlah yang kita miliki sekarang adalah 1. Barulah kita melakukan and if. Lalu kita masuk kepada perulangan i++. Dan bisa teman-teman lihat di sini bahwa saya sudah menjelaskannya. Singkat saja, setelah mengakhiri program for yang pertama, kita masuk kepada pernyataan if yang berfungsi untuk menghindari duplikasi. Pada statement ini kita menggunakan pernyataan if. Jadi, jika data H tidak sama dengan data H dikurang 1, nah, data H tadi adalah 0 dan juga data H dikurang 1 adalah 0 kurang 1. Karena kondisi ini tidak terpenuhi, maka langsung saja kita akhiri pernyataan ini. Selanjutnya kita masuk kepada perulangan H++ yang membuat nilai H kita adalah 1. Karena kondisi 1 masih kurang dari 5, maka lakukan proses yang sama, yaitu jumlah menjadi 1 karena jumlah yang digunakan adalah jumlah terakhir yang didapat. Selanjutnya, barulah kita masuk kepada pernyataan for, yaitu i sama dengan 0 dengan i kecil daripada n dan juga i++. Untuk i sama dengan 0, kondisi 0 dikurang 0 kecil dari 5 adalah terpenuhi. Maka kita masuk kepada pernyataan if. Apakah data 1 sama dengan data 0? Karena ternyata tidak terpenuhi, maka kita selesaikan program atau pernyataan if. Barulah kita masuk lagi kepada pernyataan yang selanjutnya, yaitu jika data 1 tidak sama dengan data 0, ini terpenuhi ya, ini terpenuhi, maka kita cetak data H. Namun jika tidak ada, kita cetak tidak ada. Barulah kita akhiri program ini dan lakukan perulangan H++ sampai kondisi terpenuhi. Nah, itulah jalan program dari program yang akan kita buat sekarang. Untuk melihat apakah program ini berjalan sesuai dengan soal, langsung saja kita runningkan program ini. Masukkan banyak data, yaitu 5. Data pertama adalah 1, data kedua 2, data ketiga 2, data keempat 3, data kelima adalah 5. Banyak kemunculan data lebih dari 3 tidak ada, karena 1 hanya kita masukkan 1 kali, 2 hanya kita masukkan 2 kali, 3 hanya kita masukkan 1 kali, dan 5 hanya kita masukkan 1 kali. Jadi, kemunculan data yang lebih dari 3 tidak ada. Baiklah, kita akan mencoba dengan memasukkan bilangan yang lain. Mengapa masih tidak ada? Karena pada program tadi adalah kemunculan data lebih dari 3. Nah, jika data yang kita masukkan itu sama dengan 3, maka output yang dikeluarkan juga masih tidak ada. Kita akan coba sekali lagi untuk program atau nilai yang kita masukkan lebih dari 3. Nah, barulah muncul banyak kemunculan data lebih dari 3 adalah 1, karena nilai dari 1 di sini terdapat 5 angka. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai program yang ketiga. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Saya akan terus belajar agar saya dapat membantu teman-teman sekalian dan juga dapat menampilkan program yang lebih baik lagi. Dadah! Baiklah, kita sudah menjelaskan 3 program pada hari ini. Semoga program yang sudah saya jelaskan dapat membantu teman-teman semua dalam belajar. Semangat terus ya teman-teman! Oh iya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga share ya, agar saya terus semangat dalam belajar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.